Selamat siang pemirsa, saat ini kita berada di Sintang kilometer 4, tepatnya di Aneka Ban. Saat ini dari pihak kepolisian melakukan reka ulang waktu kejadian yang di Sintang kilometer 4, tepatnya Jalan MT Haryono. Ya, udah ada kepentingan coba mundur dulu Bang ya. Kalian wartawan ya, kalian wartawan ya. Kalian wartawan mohon maaf. Ya, kalian wartawan mohon maaf. Terlalu dekat itu kali. Terlalu dekat. Di atas itu dia. Di atas tangki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang terhormat Kajari Sintang, yang saya hormati JPU Jaksa Penuntut Umum, yang saya hormati Bapak pengacara dari tersangka Pak B. Baik, sebelumnya pagi hari ini kita akan melaksanakan reka ulang atau rekonstruksi kejadian di tempat perkara aslinya sesuai dengan apa yang sudah kita koordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum. Untuk rekan-rekan media, silakan mendokumentasikan, dan rekan-rekan dari Inafis nanti saya instruksikan item per item agar didokumentasikan. Untuk rekan-rekan yang ada di sini, guna mendukung kelancaran dari kegiatan yang kita lakukan, jangan ada yang coba-coba untuk mengganggu kegiatan. Sekali lagi, jangan ada coba-coba yang mengganggu atau menggagalkan kegiatan, terutama dari pihak korban. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan kita tanyakan dulu kepada tersangka tentang keadaan kesehatan kondisi tersangka yang saat ini. Baik, gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat. Lahir batin.
Nah, berarti bersedia ya dilakukan rekonstruksi ya atau reka ulang. Nanti silakan lakukan sesuai dengan apa yang terjadi sambil diingat-ingat, sambil nanti kami bantu dari sini. Baik. Baik, Bapak-Bapak Ibu, kita mulai saja. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 10 telah melakukan rekonstruksi sebagaimana laporan polisi nomor LP-B-128-6 Romawi 2022 SPKT Polsek Sintang Kota Polres Sintang Polda Kalbar tanggal 24 Juni tentang dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 340 KUHP sub 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 2 ke 1 atau ayat ke-3 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di ruko bengkel Aneka Ban di Jalan MT Haryono kilometer 4 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawamambuk Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Rekonstruksi dilakukan di ruko bengkel Aneka Ban di Jalan MT Haryono kilometer 4 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawamambuk Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sebanyak 37 adegan. Saya ulangi, sebanyak 37 adegan. Baik. Adegan yang pertama, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 10 WIB tersangka ada mengisi angin ban milik pelanggan dan kemudian pelanggan tersebut memberikan uang sejumlah Rp20.000 kepada tersangka. Kemudian uang tersebut tersangka masukkan ke dalam saku celana dan terus melanjutkan mengisi angin ban mobil pelanggan tersebut. Silakan tersangka peragakan. Opus datang. Udah mas. Dari foto. Masih gua dengar kedua. Ini lagi. Ini duitnya nampakkan sini. Nah, gitu. Oke. Baik, masuk adegan kedua. Tiba-tiba datang saudara Jintepo alias Jintepo alias Susanto alias Jintepo dan bertanya kepada tersangka. Saudara Jintepo alias Jintepo alias Susanto alias Jintepo, mana uang isi angin ban? Kemudian dijawab tersangka, ada ini di saku celana. Selanjutnya saudara Jintepo alias Susanto alias Jintepo kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, jangan kau simpan di gocek saku celana.
kayak gitu nanti lupa, lalu kau tilak, bawa pulang uangnya dengan nada kasar. Silakan diperagakan. Korban. Baik, masuk ke adegan ketiga. Kemudian tersangka memberikan uang Rp20.000 kepada saudara Jim Tepo alias Jim Tepo alias Susanto alias Jim Tepo. Ini yang dari masuknya. Ini dokumentasinya. Selanjutnya adegan keempat, sekitar jam 12.30 ketika tersangka sedang duduk di kursi depan. Ini kursi yang mana? Silakan perhatikan. Baik, masuk ke adegan kelima. Ini saya singkat aja untuk nama korban karena cukup panjang. Ya, kalau untuk tersangka saya akan singkat namanya. Adegan kelima. Korban mendatangi tersangka dan memarahi tersangka dengan berkata-kata, kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja. Janganlah sampai kau ngomong berkali-kali, cukup sekali kamu harus ngerti. Kemudian korban juga berkata kepada tersangka, kalau kerja itu bisa bilang bisa, terus kalau tidak bisa bilang tidak bisa. Jangan barang tidak bisa kamu bilang bisa, nanti kerja kayak orang bodoh. Bagaimana? Tangan ini ya. Oke. Masuk adegan ke-6. Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 12.50. Tersangka baring di kursi dengan sambil menahan sakit hati dan berniat untuk membunuh saudara korban. Silakan peragakan. Bannya memang begitu. Posisi tangan gimana? Kepala ya. Di kepala. Baik. Masuk adegan ke-7. Sekitar jam 13.12, sekitar jam 13.24 tersangka bangun dan melihat korban ke belakang. Maka tersangka pun menyusul korban dengan maksud untuk membunuh korban di dapur. Akan tetapi tersangka masih takut. Betul? Nah, peragakan. Lagi. Dekat uang. Nah, oh. Ada pesan dalam mukanya. Baik. Adegan ke-8 sudah. Adegan ke-8 tersangka kembali ke depan ruko. Artinya ini tersangka nengok itu berarti ke sana. Baik, adegan ke-8. Tersangka kembali ke depan ruko sekitar jam 13.26 dan pada saat itu tersangka melihat ada satu potong besi dengan panjang 43 cm dan tersangka ambil serta tersangka simpan di kursi depan dekat tersangka duduk. Masih ingat peragakan?
Enggak, ngambil dengan nyimpan masih 8. Nah, ambil dengan nyimpan masih 8. Oke. Ya. Masih 8. Terus besi ke bawah kemana? Masih 8 lah, lampu tangan besi. Baik, masuk ke adegan ke-9. Karena masih siang dan bengkel belum tutup, maka tersangka tidak langsung membunuh korban. Masuk adegan 10, sekitar jam 16.30 WIB, setelah selesai menutup pintu ruko, tersangka kemudian langsung mendatangi korban dan mengatakan mau pinjam uang Rp150.000. Masih ingat? Silakan perhatikan. Posisi korban di mana? Enggak. Ngomong ya. Saya ulangi, sekitar jam 16.30 WIB, setelah selesai menutup pintu ruko, tersangka kemudian langsung mendatangi korban dengan maksud mau meminjam uang Rp150.000. Berarti pembicaraannya mau pinjam Rp150.000. Baik, selesai. Adegan 10. Dengan berkata, aduh, kamu nggak ngerti-ngerti ya. Di sini tidak ada pinjaman. Kemarin baru 2 hari kerja mau pinjam. Kau tahu aturan enggak? Orang tua kau pernah ngajari aturan enggak? Orang tua kau pernah nyekolahkan kau enggak? Kalau nyekolahkan pasti tahu aturan. Dan mulai besok kau enggak usah masuk lagi. Sehingga tersangka semakin yakin untuk membunuh korban. Ketika memarahi itu posisinya di mana? Tersangka di situ. Adegan 11 didokumentasikan, Cak. Seolah-olah memarahi tersangka. Lanjut, masuk adegan 12. Korban pergi berjalan menuju meja kasir. Saya ulangi, korban pergi berjalan menuju meja kasir. Silakan duduk pemain pengganti, nggak apa-apa. Silakan. Nomor 12 adegan 12 dokumentasinya. Masuk ke adegan 13. Jadi posisi tersangka masih di situ ya. Adegan 13. Kemudian tersangka emosi dan tersangka mengambil satu potong besi yang sudah tersangka siapkan sejak jam 13.26 WIB. Silakan tersangka peragakan. Adegan ke-14.
Tersangka membawa besi dan tersangka sembunyikan besi tersebut di belakang tersangka sambil tersangka berjalan menuju ke arah korban yang sedang duduk di kursi kasir. Masih ingat? Jalan. Lagi berjalan. Lagi berjalan. Ini nampak Bang? Dari belakang Bang. Dari belakang ya, maksudnya bunyi-bunyikan nama tuh. Masuk adegan 15. Tersangka berdiri di depan meja kasir dan melihat korban akan mengambil uang di laci meja kasir. Adegan 16. Tersangka memukul kepala korban menggunakan satu buah potong besi sebanyak 1 kali di bagian kepala bagian depan. Coba sambil ingat tersangka mukulnya. Tapi jangan dipukul benar-benar kena kepala. Nah. Satu tangan atau 2 tangan? 1 tangan atau 2 tangan? Berapa kali mukul bagian depan tuh? Adegan 17. Kemudian tersangka mengambil korban dan memukul kembali kepala korban dengan menggunakan 1 buah potong besi sebanyak 2 kali. Tapi kan jatuh berarti. Jatuh. Belum. Masih itu. Belum. Posisi korban masih duduk atau sudah tersungkur jatuh ke bawah? Masih duduk. Sudah? Masuk adegan 18. Setelah itu tersangka berjalan menuju pintu ruko untuk menutup pintu ruko milik korban. Artinya kembali lagi. Jadi katakan seolah-olah kamu menutup ruko. Adegan 19. Ulangi, adegan 19. Kemudian tersangka mengambil uang Rp600.000 dan 2 unit handphone di dalam laci kasir. Berarti kamu kembali lagi ke kasir. Lanjut Pak. Lanjut. Sudah. Sudah Pak. Masuk adegan 22. Tersangka naik ke lantai atas untuk melihat situasi di depan ruko. Dan setelah tersangka melihat di depan ruko sepi, tersangka langsung turun ke bawah dan pergi keluar ruko. Setelah itu tersangka menutup pintu ruko kembali dan pergi menuju ke pos. Langsung di bawah. Langsung nutup buku lah langsung kegiatan terakhir. Setelah ngawasi langsung nutup buku.
Ini posisimu ketika mau menutup ruko, mau pulang. Adegan 24. Tersangka kembali ke ruko di bengkel milik korban pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 01.45 WIB. Adegan 23 saya ulangi. Tersangka kembali ke ruko bengkel milik korban pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 01.45 WIB. Artinya setelah kamu tutup, kamu pergi ke kos, kembali jam baik, lanjut. Adegan 24. Setelah sampai di ruko bengkel milik korban, tersangka masuk ke dalam ruko dari pintu depan, kemudian masuk dan menuju tempat CCTV atau mematikan CCTV tersebut. CCTV di mana? Din, larikan yang itu, Din. Larikan nomornya. Yang bawah, Bang. Yang bawah larikan. Sudah? Coba tersangka dikasih minum. Tadi ada air itu kan? Tersangka kasih minum dulu. Ada di mobil itu. Isi, Bang. Kasih dulu, minum dulu tersangka. Oke. Kalau gitu kan. Ada di mobil, Mas. Sudah siap ya? Masuk adegan ke 25 ya. Tersangka menuju ke atas lantai 2 ruko untuk mematikan CCTV. Tersangka ada melihat uang di atas meja kamar korban sejumlah 6.020.000 rupiah. Kemudian tersangka turun ke bawah dan duduk di tangga. Tangga mana ini? Itu belakang ya. Di atas, Bang.
berdoa. Bawah. Dia turun tangga. Dia turun tangga. Kan dulu baru mati sini gigi. Ya. Nih. Masih 25 kan dia duduk di tangga ini. Siapakan dunia ini kan gimana yang nambah ini kan. Oh, masuk lah ya. Maksudnya pejam buka. Pejam. Masuk dan tinggal, Sok. Saya ulangi, mayat korban tersangka tarik dari samping meja kasir ke arah jalan menuju ruangan belakang dengan jarak sekitar 2 meter. Itu tersangka memasukkan dalam kantong. Sudah? Masuk adegan 27. Kemudian tersangka masukkan karung. Kemudian tersangka ikat karung menggunakan tali tambang kecil warna hijau. Di mana? Di sini lah saya lihat. Di sini. Korbannya? Korbannya di sini. Aku mau ambil. Iya, itu. Nih. Mes. Udah, Bang. Kamu ambil karung di mana? Di belakang. Belakang. Ambil dulu. Ke belakang. Adegan 26. Ambil karung. Di sini kan karungnya? Satu adegan. Di mana nyimpannya karungnya? Kardus. Oh, sini semua ya? Oh iya, betul. Apa-apa, yang ambil dulu. Berarti asal ambil karung kau nih. Iya, ambil karung sembarang kau di situ. Ambil semua, Pak. Plastik di sini. Bawa semua. Nanti dulu stop kok. Ambil foto ya. Sudah? Seperti tadi. Balik juga. Garing. Nggak mungkin berdiri. Langsung ditaku aja, Bang. Langsung dulu sini kan. Masukkan benar-benar ke ini kan? Bungkus lo. Bungkus. Lakban di mana kan? Lakban gunting. Lakman di situ waktu itu. Awas, bentar. Duduk di sini. Oke. Masukkan. Ada gitu aja. Gunting. Sana. Oke, dah. Oke. Masuk adegan 29. Setelah selesai membungkus mayat korban, ya, mayat korban tersebut tersangka bungkus dengan kardus. Kemudian kardus tersebut tersangka lakban dan kardus tersebut. Nanti. Balik. Sini. Coba dikasih ruang supaya Pak JPU-nya bisa lihat. Kasih ruang Pak JPU-nya bisa lihat gitu. Ini masukkan kardus korban dimasuk dalam kardus. Sudah? Masuk adegan 29. Tersangka pergi menuju ruang belakang untuk mengambil sepeda motor Jupiter milik korban. Dan sepeda motor tersebut tersangka dorong ke arah ruangan depan. Sudah? Posisi motor diparkir di sini. Baik, masuk adegan 30. Mayat korban tersebut tersangka angkat dan mayat korban tersebut tersangka letakkan di atas sepeda motor Jupiter MX bagian belakang. Kemudian mayat korban tersebut tersangka ikat di atas sepeda motor Jupiter MX di bagian belakang dengan menggunakan karet ban dalam yang sudah dipotong.
Sudah? Masuk adegan 31. Setelah tersangka menuju ruangan WC untuk mengambil air dengan menggunakan ember, setelah air tersangka menuju ruangan dapur untuk mengambil pisau dan kain lap. Setelah itu tersangka menuju ke ruangan depan bagian meja kasir untuk membersihkan darah yang terdapat di lantai dengan cara dilap, dan pisau tersangka gunakan untuk mengorek lantai yang terdapat darah yang sudah kering. Kasih itunya apa? Pisau sama kain lapnya. Alhamdulillah. Setengah. Oh. Ber. Salam teto. Kurang lah dikit. Ngadap sana. Dan dari arah Sintang. Dekatkan kan? Jelas suaranya. Ini seolah-olah jangan kau buang benar-benar. Ini seolah-olah kayak gini. Seolah-olah itu ya. Dan dibuang. Letakkan dulu. Ya, kita masuk adegan 35, lanjutan. Tersangka atau melihat jembatan, kemudian tersangka berhenti di jembatan dan membuat mayat korban tersebut ke aliran sungai serta membuang pakaian yang tersangka gunakan untuk menghabisi nyawa korban. Anggap yang di dalam karung itu adalah korban ya. Sudah? Adegan terakhir. Setelah itu tersangka langsung pulang menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik korban ke kos tersangka. Berarti bukan ini. Ini arah ke kita. Karungnya di mana ya? Karungnya di situ berarti ya? Ada. Jadi peragakan posisi naik ke arah Sintang. Seperti apa ini? Ini adegan terakhir. Setelah tersangka langsung pulang menggunakan sepeda motor. Setelah itu tersangka langsung pulang menggunakan sepeda motor Jupiter milik korban ke arah pos tersangka. Artinya kembali ke arah Sintang. Sudah? Oke Pak Jaksa, Pak pengacara, ada yang mau ini disampaikan. Jadi artinya arah Sintang
Kemudian kau buang mayatnya ke sini ya, ke sini. Terus bajumu dibuang di situ juga. Waktu itu posisi. Tapi mayatnya ada ditemukan di sini. Mayat kan hanyut. Hanyut ke sana. Baik, saya kira Karena masih belum di belum bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan musim hujan.